Pablo Escobar is back. Melihat animo yang cukup besar, jadi saya tertarik untuk kembali membahas alur film yang berjudul Narcos. Nah, untuk video kali ini, Fast Movie akan melanjutkannya mulai dari episode kedua. Buat kalian yang belum nonton episode satunya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu, dan linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Saat ini agen Murphy bersama istrinya tengah on the way menuju Kolombia. Sementara di jarak 10.000 kaki di bawah mereka, terdapat lab berukuran kota kecil milik Pablo, di mana lab ini mampu memproduksi 10.000 kokain dalam setiap minggunya. Dengan harga 50.000 per kilonya, Pablo bisa menghasilkan 5 miliar dolar setiap tahunnya. Carlos Ryder, tangan kanan Pablo, ternyata juga telah membeli sebuah pulau, yang mana akan ia gunakan sebagai titik transaksi bisnis kokainnya. Tak hanya di situ, Gustavo juga telah mendatangkan ahli kimia dari Jerman untuk memodifikasi produk kokainnya, di mana ia berencana untuk mencampur kokain ke dalam minuman berenergi. Rencana ini pun sukses, di mana anjing pelacak milik gajah tak bisa mendeteksi barang haram tersebut. Dengan segala kekayaan yang dimiliki, pemerintah tentu mulai mencurigai seluruh aset yang Pablo miliki. Hal ini karena bisnis Pablo yang tercatat hanyalah taksinya yang hanya memiliki 3 kendaraan. Bagaimana mungkin dengan bisnis kecil ini, Pablo bisa memiliki banyak properti? Hal yang sama juga dilakukan Gacha, di mana untuk menutupi sindikatnya, ia memiliki usaha tambang batu Yamrud yang ia jual kepada temannya di Miami dari uang hasil narkoba. Untuk menutupi semua kekayaannya, maka Pablo mencoba mencuci uangnya dengan cara yang tak biasa, yakni dikubur. Pablo mengubur uangnya di lapangan, di loteng gudang, bahkan sampai menyelipkan uang ke dalam sofa milik ibunya. Dan akuntan Pablo yang bernama Blackbird bertugas untuk memetakan letak harta yang Pablo sembunyikan. Namun masalah ternyata tak hanya sampai di situ. Majalah Forbes Amerika membuat artikel yang menuliskan bahwa gembong narkoba Kolombia masuk ke dalam 14 orang terkaya di dunia. Tentu saja gerilyawan M19 sangat tergiur dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka lalu berniat untuk menculik anak dari para gembong ini, agar ia bisa mendapatkan uang tebusan darinya. Dan sasaran mereka adalah keluarga Ochoa, karena dirasa Ochoa bersaudara adalah orang yang paling lemah di antara para gembong lainnya. M19 sendiri adalah grup militan yang terbentuk dari kalangan mahasiswa dan kaum intelek. Pemimpin mereka adalah Ivan the Terrible Torres. M19 sendiri tercatat pernah masuk ke dalam museum dan mencuri harta nasional, yakni pedang Simon Bolivar, seorang jenderal legendaris yang memimpin Kolombia merdeka dari jajahan Spanyol. Dan pada tanggal 13 Maret 1981, M19 berhasil menculik Marta Ochoa. Sementara itu, kini agen Murphy telah sampai ke bandara Kolombia. Saat sampai di sana, pihak bandara merasa curiga dengan kedatangan agen Murphy yang berasal dari Amerika. Untuk itu ia menelpon atasannya. Agen Murphy beserta istrinya lalu dibawa ke sebuah ruangan untuk diperiksa. Saat mereka menunggu petugas bandara, Murphy melihat berita yang memperlihatkan Pablo Escobar tengah menjadi buah bibir, karena Pablo membagikan uang kepada masyarakat miskin di Kolombia. Bahkan ia dijuluki sebagai The Robin Hood of the Poor. Murphy tentu muak dengan adanya berita ini, karena mereka tak tahu bahwa orang yang mereka idolakan ini adalah seorang gembong narkoba. Hingga akhirnya seorang petugas bandara datang dan meminta data agen Murphy. Ia lalu menyalin data paspor milik agen Murphy. Tampaknya pihak bandara ini adalah seorang mata-mata Pablo Escobar. Pasalnya, mereka langsung mengirim data pribadi itu kepada anak buah Pablo yang bernama Poison. Kita kemudian akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Javier alias Agen Pena, di mana ialah yang akan menjadi partner agen Murphy di Kolombia. Di sini terlihat seorang pria yang memberikan informasi bahwa para gembong narkoba akan melakukan sebuah pertemuan di sebuah hotel berbintang di Kolombia. Dan di pagi harinya, agen Murphy dan Pena mulai saling kenal satu sama lain. Di hari pertamanya bertugas, Murphy dan Pena mendatangi gedung kedutaan Amerika.
di mana mereka meminta izin untuk melakukan operasi penyadapan di sebuah hotel yang akan dihadiri para gembong narkoba beberapa hari lagi. Mereka lalu mulai merekrut tim intelijen dari sekolah militer Carlos Jorguin bersama Mayor Calirlo. Singkat cerita, mereka lalu mendatangi hotel mewah di mana para gembong narkoba akan bertemu. Mereka bersembunyi di gedung sebelah untuk memantau siapa saja para gembong yang datang ke sini. Dia adalah Carlos Lehder, Ochoa bersaudara, Fernando Galeano, Gacha, dan yang terakhir Pablo Escobar bersama Gustavo. Menyikapi saudara Ochoa yang telah diculik, dalam pertemuan ini Pablo ingin menyatukan para gembong narkoba ke dalam sebuah organisasi, di mana mereka akan bersama-sama untuk mengumpulkan sumber daya dan saling menukar pengetahuan dan jual beli informasi. Hal ini agar tak akan ada lagi orang yang berani mengusik para gembong narkoba. Selain itu, misi utamanya kali ini adalah untuk mengembalikan Marta Ochoa ke keluarganya. Mereka pun akhirnya sepakat dengan usulan Pablo. Seperti pertemuan gangster pada umumnya, setelah mereka membahas suatu hal, bercocok tanam adalah penutup acara yang paling mengesankan. Untuk itu, panitia telah menyediakan para penjajah serabi lebit untuk memuaskan hasrat para mafia. Tak ingin melewatkan kesempatan, agen Pena menyuruh informannya yang bernama Helena untuk menjadi salah satu PSK agar bisa mencari informasi terkait apa yang dibahas dalam pertemuan ini. Dan sasaran Helena adalah Gacha. Tapi tampaknya Gacha tak sebodoh itu. Ia menyadari bahwa Helena adalah seorang mata-mata. Helena lalu dibawa ke sebuah tempat di mana dia disiksa oleh para gangster anak buah Gacha. Mengetahui Helena tak kunjung datang, agen Pena dan Mayor Calirlo memutuskan untuk mencarinya, karena kemungkinan nyawa informannya saat ini dalam keadaan bahaya. Sementara agen Murphy disuruh untuk tetap menunggu di tempat ini. Mereka kemudian berhasil menangkap salah satu anak buah Gacha dan berhasil mendapatkan informasi di mana saat ini Helena berada. Sementara agen Murphy yang hanya bisa menunggu, merasa kesal karena ia tak bisa melakukan apa-apa. Dengan prajurit kepercayaannya, Pena dan Mayor Calirlo berhasil masuk ke markas anak buah Gacha. Dan di sanalah Pena melihat Helena yang sudah terbujur lemah tak berdaya. Pena lalu segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Saat Pena dan Mayor Calirlo kembali, Murphy mulai meluapkan kekesalannya karena ia tak bisa turut andil dalam misinya kali ini. Ia bilang kalau tujuannya ke Kolombia bukan hanya untuk menjadi penonton. Dan saat itu, Pena berjanji akan melibatkan Murphy dalam setiap operasinya. Mengetahui bahwa dalang penculikan ini adalah M19, Pablo mencoba memberikan pesan kepada Ivan selaku seorang pemimpin. Pablo mulai membantai beberapa anak buah Ivan. Pablo juga menuliskan pesan agar M19 segera mengembalikan Marta Ochoa dengan selamat, atau keluarganya yang akan menjadi korban selanjutnya. Mengetahui ancaman itu, M19 lalu membebaskan Marta Ochoa di malam harinya. Namun meski telah dibebaskan, kekejaman Pablo tak hanya sampai di situ. Ia tetap membunuh satu persatu para militan M19 dan menggantungnya di atas pohon. Meskipun Pablo tampak kejam, namun ia sangat menghormati wanita, di mana saat penggantungan itu terdapat seorang wanita yang akan melintas. Namun Pablo dengan ramahnya mencoba untuk menyuruhnya pergi. Setelah mengirimkan foto M19 yang digantung di koran, hal ini tentu menggambarkan akan kekebalan hukum Pablo Escobar, di mana jika ia bisa melakukan ini untuk menakuti para komunis, ia juga bisa menakuti siapa saja. Ivan akhirnya sadar akan power yang Pablo miliki, sehingga ia datang untuk menyerahkan dirinya. Ivan lalu memberikan pedang Simon Bolivar yang pernah ia curi dari museum sebagai hadiah perdamaian. Pablo pun mengabulkan perdamaian itu, dan Pablo berjanji tak akan melukai Ivan beserta anak buahnya. Di saat itu, Pablo mengajak Ivan untuk saling bekerja sama. Pablo tampaknya memiliki rencana baru, yang mana dia akan memanfaatkan sumber daya dari para gerilyawan M19. Meski para gembong narkoba memiliki pasukannya sendiri, tentunya agen Murphy dan Pena juga memiliki hal yang sama. Banyak orang Kolombia seperti Mayor Calirlo yang siap melakukan apapun untuk memberantas para gembong narkoba. Yang mana perang antara DIE dengan para gembong narkoba akan segera dimulai. Sementara itu, istri agen Murphy telah diterima kerja menjadi suster di sebuah gereja.
Namun hal yang tak terduga mulai terjadi. Di apartemennya, keluarga Murphy mendapatkan teror di mana kucing peliharaannya dibunuh oleh seseorang. Dan episode 2 bersambung. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.